warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Dalam kesempatan ini kita bertemu kembali untuk membahas atau melanjutkan materi yang sudah kalian terima pada pertemuan sebelumnya, yaitu tentang apa? Tentang materi pecahan biasa. Tetapi pada pertemuan kali ini kita akan membahas agak lebih di atasnya lagi. Ya tidak sulit, tapi mutunya agak di atas lagi bobotnya. Nanti kita ikuti pelajaran itu, tapi sebelum kita mulai, Pak Didi ingin sampaikan dulu kepada kalian. Pak Didi tidak akan bosan-bosannya meminta kepada kalian untuk tetap menjaga kebersihan, tetap berada pada garis protokol kesehatan COVID, yaitu seperti yang tadi disampaikan kemarin-kemarin. Yang pertama, ketika kalian melakukan kegiatan apapun itu bentuknya, sesering mungkin cuci tangan, lalu gunakan juga masker, dan selalu jaga jarak ketika kalian berkomunikasi dengan lawan bicara kalian. Mudah-mudahan kalian, termasuk keluarga kalian, kita semua selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa, selalu diberi kesehatan. Baik anak-anak, sekarang kita mulai saja, tidak perlu panjang lebar. Kita masuk pada materi kelanjutan dari yang kemarin. Kita lihat di situ sudah disediakan gambar dari pecahan. Nanti Pak Didi jelaskan sekilas dulu supaya kalian mengingat kembali materi yang kemarin. Mari kita lihat di papan tulis. Kita lihat di sini. Kemarin Pak Didi sudah menjelaskan kepada kalian tentang nilai pecahan, membaca nilai pecahan melalui gambar. Kita lihat pertanyaannya apa dulu. Kemarin Pak Didi sudah sampaikan itu. Kalau pertanyaannya misalkan berapa nilai yang diarsir pada gambar tersebut, maka pertama kali yang harus kita lakukan adalah menghitung satuan kotak yang ada di dalamnya ini, yang diarsir berapa, baru langsung kita tulis 1, 2, karena yang ditanyakan yang diarsir ya. 2 langsung kita tulis 2. Kasih garis bantu. Setelah seperti ini, baru kita menghitung seluruh kotak satuan yang ada di dalam ini. Semuanya tanpa terkecuali, baik itu yang diarsir maupun tidak, kita hitung semua. 1, 2, 3, 4. 4 tulis langsung. Artinya apa? Artinya nilai yang diarsir yang ada dalam kotak ini, kotak satuan ini, itu nilainya adalah 2/4. Ini masih ingat ya pelajaran yang kemarin? Nah ya, kalau ingat kita masuk pada berikutnya. Misalkan ada contoh seperti ini. Ini kita masuk dalam penjumlahan. Caranya gimana Pak kalau penjumlahan? Sama saja. Kita hitung satu persatu. Misalkan pertanyaannya, berapa nilai pecahan ya yang diarsir ya, pada gambar di atas, Kita lihat dulu pertanyaan yang ditanyakan apa? Nilai pecahan yang di atas. Masuknya dalam apa ini? Masuknya dalam penjumlahan, operasi hitung penjumlahan. Kita rubah dulu menjadi pecahan biasa. Ini berapa ini yang diarsir? Kita hitung lagi yang diarsir. 1, 2, tulis langsung 2. Kalau yang depan di depan, belakang di belakang, 2. Jumlah kotak satuannya dalam kesatuan ini berapa ini? Dalam kesatuan kotak besar ini 1, 2, 3, 4 tulis 4. Sudah ketemu yang 1. Terus yang kedua kita hitung lagi yang diarsir. 1 tulis 1. Lagi dalam kotak satuan, dalam kotak besar ini ada berapa kotak satuan yang ada di dalamnya? Kita hitung lagi 1, 2, 3, 4. 4 kita tulis 4. Sudah ketahuan. Berarti operasi hitung pada gambar ini sama dengan 2/4
ditambah 1/4, kita tinggal menghitung. Bagaimana Pak cara menghitungnya? Ini sudah kamu pelajari di kelas 4. Nah sekarang kita coba lagi. Ciri dari penjumlahan dan pengurangan, kalau penyebutnya itu sudah sama, ya ini sama-sama 4, ini 4, ini juga 4. Tidak boleh kalau penjumlahan atau pengurangan tidak boleh dijumlahkan. Karena ini sudah sama, langsung kita tulis 4. Kita tinggal berpikir ininya saja. Yang atas kemarin apa namanya? Masih ingat enggak? Atas itu namanya adalah pembilang. Kalau bawah namanya penyebut. 2 tambah 1 3. Artinya apa? Artinya 2/4 ditambah 1/4 itu sama dengan 3/4. Sama dengan gambar ini. Gambar ini ditambah gambar yang satu ini, kalau dihitung pecahannya, hasilnya yang diarsir adalah 3/4 itu. Jadi hasil dari nilai yang ada dalam operasi hitung penjumlahan ini nilainya adalah 3/4. Kalau yang ditanyakan itu yang tidak diarsir gimana? Ya sama saja cara menghitungnya. Kita coba di sini. Berapa, pertanyaannya, berapa hasil pengurangan pecahan pada gambar di atas? Kita tambah ya, karena kita mintanya yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir kita tambah kalimatnya yang tidak diarsir. Diarsir, yang tidak diarsir. Caranya seperti pada cara yang pertama tadi, cuma di sana hanya beda. Kalau yang tadi yang dijelaskan pada penjumlahan, sementara yang di sini adalah pengurangan. Hanya berbeda di situ saja. Untuk cara penghitungannya dalam kotaknya ini sama. Kita hitung dulu, karena yang ditanyakan adalah yang apa? Yang ditanyakan itu yang tidak diarsir, maka kita hitung yang mana dulu? Yang tidak diarsir. Yang tidak diarsir berapa? 1, 2. Langsung ditulis 2. Kasih bantuan, garis bantuan. Lalu kita hitung semuanya. Berapa nih di dalam kotaknya? Ada berapa kotak kesatuan? 1, 2, 3, 4. Tulis. Berarti di sini ditulis 4. Tanda operasinya hitung apa? Pengurangan. Pindah sini. Jret. Oke, kita tinggal menghitung kotak 1 ya. Kita hitung yang tidak diarsir. 1, 2, 3. Tulis di 3. Semua kotak ada berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4. Tulis 4. Artinya seperti tadi, bahwa gambar ini nilainya 2/4 untuk yang tidak diarsir ya. Dan gambar ini untuk yang tidak diarsir nilainya 3/4. Penyebutnya, bilangannya ada di bawah ini namanya penyebut, seperti yang tadi dijelaskan kemarin. Ini sama, jadi kita tidak perlu menyamakan penyebutnya lagi. Langsung saja yang kita pikirkan hanya pembilangnya saja. Tinggal mengurangi. 2 kurangi 3, kalau dalam matematika ini bisa dikurangi. Hasilnya bisa dikurangi. Ketemunya apa nanti? Ketemunya negatif, tapi nanti kita akan pelajaran yang akan datang. Tapi ini kita yang jelas caranya sudah kamu ketahui dulu. Kalau kita nanti ini kalau ketemunya negatif kalau dalam matematika ini. Nah ini kalau kita mau cari yang ketemunya positif, kita bisa buat soal yang lain. Misalkan ini kita balik jadinya akan hasil positif. Kita coba kita balik. Silakan kita kembali ke gambar baru. Nah, ini kita buat gambar yang sama, tapi hasilnya penjumlahan ini akan menghasilkan nilai yang positif. Tadi kan contoh yang tadi kan negatif. Ini Pak Diki mencoba mencontohkan hasil yang positif. Untuk yang hasil negatif, kita pada pertemuan berikutnya nanti juga akan kita bahas. Tapi kita akan membahas yang nilai positif dulu, yang mudah untuk diikuti dulu, supaya kalian bisa memahami dengan jelas. Soalnya kita buat sama, cuma nilainya saja yang kita balik, supaya hasilnya positif. Nah, kita buat gambar dulu. Oke. Nah, lalu kita arsir. Ini kita arsir 1 saja. Oke. Yang ini kita arsir 2. Operasi itunya tetap
dikurangi. Kalau sana kan kebalik, kita coba untuk balik supaya kita ini tujuannya kan supaya untuk menghasilkan positif. Di sini dikurangi. Caranya seperti tadi yang ditanyakan, berapa hasil pengurangan bilangan pecahan pada gambar di atas. Nah, ini seperti tadi, sama caranya. Yang ditanyakan apa dulu, gambar pengurangan, hasil pengurangan pecahan pada gambar di atas untuk masih kurang. Yang tidak diarsir. Nah, yang tidak diarsir ada 3, tulis 3, 1, 2, 3. Ini supaya jelas kelihatan diarsir. Nanti kamu enggak jelas. Nah, semuanya ada berapa ini? Dihitung lagi, satu kotak ini ada berapa kotak isian. Di dalam isiannya ada berapa kotak satuan, kita hitung. 1, 2, 3, 4, tulis 4. Operasi hitung penjumlahan, kita pindah pengurangan, pengurangan kita pindah sini jadi pengurangan sama. Kita hitung awal lagi, yang tidak diarsir ada berapa? 1, 2, kita tulis langsung 2. Dalam satuan kotak ini, yang di dalamnya ini ada berapa? Kita hitung lagi. 1, 2, 3, 4, tulis 4. Kembali lagi karena penyebutnya sama, sudah tidak perlu kita rubah lagi atau kita samakan penyebutnya. Jadi kalau penyebutnya 4 ya kita tulis 4, itu untuk operasi hitung penjumlahan maupun pengurangan. Sama dengan, berarti kita tidak usah berpikir pada penyebutnya, langsung kamu tulis 4, tidak apa-apa. Selesai nih, tinggal menghitung ininya. 3 dikurangi 2, 1. Artinya apa? Pada gambar kotak satuan yang ada di sini dikurangi gambar kotak satuan yang ada di sini, khususnya yang tidak diarsir, itu sama dengan 3/4 dikurangi 2/4, yang hasilnya 1/4. Sampai sini dulu. Jelas? Bisa dipahami? Berikutnya, misalkan ini. Nah, ini sama saja lingkaran, cara menghitungnya sama. Apa dulu yang ditanyakan? Penjumlahan pecahan di atas. Yang mau tanya yang apa ini? Yang diarsir apa yang tidak diarsir? Yang diarsir atau yang tidak diarsir? Kita tulis yang diarsir saja ya. Oke. Yang diarsir. Nah, sama. Apa dulu yang ditanyakan ini? Yang ditanyakan yang diarsir. Berarti kita menghitung apa dulu langkah awalnya? Ya, yang diarsir 1, 2, 3, langsung tulis sini. Di dalam lingkaran ini ada berapa satuan itu gambarnya? Hitung aja 1, 2, 3, 4, jadikan penyebut. Yang pertama sudah selesai, sudah jadi bilangan pecahan seperti ini. Tinggal menghitung yang kedua. Kembali lagi yang ditanyakan yang diarsir, berarti kita menghitung yang diarsir 1, tulis 1. Di dalamnya ada berapa semuanya? 1, 2, 3, 4, tulis lagi 4. Karena kebetulan sama. Tinggal menghitung yang di atas. Yang di atas apa tadi namanya? Pembilang. 3 tambah 1, 4. Penyebutnya berapa? 4. 4/4 berapa? Sama dengan 1. Kenapa bisa 1? Kemarin Pak Didi sudah sampaikan ke kalian bahwa ini artinya sama dengan dibagi 4. Dibagi 4 sama dengan 1. Bisa dipahami? Kalau nanti belum dipahami, kalian buka kembali materi ini, diulang kembali supaya sampai kalian memahami. Kalau sudah paham, kita bisa ke tingkatan berikutnya,
untuk mengubah pecahan biasa ini menjadi pecahan desimal. Oke, dihapus Pak Didi dulu. Pecahan biasa mengubah pecahan biasa menjadi pecahan desimal. Sulit enggak Pak? Enggak ada yang sulit kalau kita mau punya keinginan kuat untuk memahami suatu materi apapun bentuknya. Kalau kita sudah berkeinginan untuk memahami, tidak ada yang sulit. Selalu pasti bisa kalau kita punya kemauan. Misalkan contohnya yang ringan-ringan dulu. Apa kira-kira contoh pecahan yang ringan? 1/2 dulu. 1/2 atau 1/3, 1/4 bisa. Kita buat 1/2. Bagaimana cara merubah bilangan pecahan biasa ini untuk menjadi bilangan desimal? Bagaimana caranya ini? Mudah sekali. Di kelas 4 kalian sudah mengenal yang namanya pembagian bersusun. Kalau kita sering menggunakan dengan kalimat porogapit. Cuma porogapit ini yang digunakan ini khususnya hanya untuk mencari bilangan desimal yang asalnya dari pecahan biasa ini. Tadi Pak Didi sudah bilang bahwa ini artinya sama dengan dibagi. Berarti membacanya 1/2 kalau mau kita jadikan bilangan desimal, 1 dibagi 2. Pembagiannya tentunya ditaruh yang dibagi ada di dalam, yang membagi ada di luar. Ini ada pelajaran ini ada di kelas 4. Tapi kalau di kelas 4 itu adalah pembagian bersusun yang sifatnya seperti biasa. Tapi ini kita coba pembagian bersusun pakai porogapit kalau dalam bahasa kita, untuk merubah bilangan pecahan menjadi bilangan desimal. Seperti biasa, seperti pada pembagian bersusun biasa, caranya sama. Kalau dari dalam keluar, ini dibagi. Setelah dibagi, hasilnya taruh sini. Kalau ke sini namanya dikali. Kita praktekkan sekarang. 1/2, oh enggak bisa Pak kalau 1/2 kalau kita khusus untuk mencari bilangan desimal. Jangan salah paham. 1/2 tidak bisa itu untuk mencari desimal, bukan untuk mencari nilai-nilai yang lain. 1/2 enggak bisa langsung tulis 0. 0 kali 2 0. Ingat tapi di sini dibagi ya. 1/2 0. Oke, 0 hasil 0 ini kita kalikan 2, hasilnya berapa? 0. Kurang nih, hasilnya berapa? 1 kurangi 0. Ya tentu tetap 1. Kok kembali lagi Pak? Iya, 1 dibagi 2 tidak bisa. Sekarang supaya bisa dibagi bagaimana? Kita menciptakan 0 sendiri dengan syarat, ada syaratnya ini. Di belakang sini harus diganti dengan koma. Baru bisa kita bagi. 10/2 5. Ingat kalau ke sini diapakan tadi? Dikali 5 dikali 2 10 dikurangi 0. Berarti 1/2 ini desimalnya adalah 0,5 sama dengan 0,5. Sulit dipahami? Mudah? Mudah. Pak Didi coba sekali lagi. Misal bilangan yang lain kita rubah menjadi bilangan pecahan 1/4. Berapa desimalnya? Ya. Caranya sama dengan tadi. Pertama kita buat dulu nih, susun. Yang ini artinya 1 dibagi 4. Yang dibagi taruh di dalam. Ingat pada
Contoh yang pertama, kalau dari dalam ke luar dibagi 1 bagi 4, nggak bisa, langsung tulis 0. 0 dikali, di sana dilihat, ini kalau ke sini dikali, maka ini juga dikali. 0 kali 4, 0. Dikurangi. 1 kurangi 0. 0, 1 tetap, bukan 0, 1 hasilnya. 1 bagi 4 nggak bisa. Supaya bisa tadi gimana? Menciptakan 0 sendiri dengan syarat diberi koma. 10 dibagi 4, 2. 2 kali 4, 8. Betul? Dikurangi 10 dikurangi 8, 2. 2 bagi 4 nggak bisa. Menciptakan 0 lagi. Ingat, mengganti koma, memberi koma di sini hanya saat menciptakan 0 yang pertama kali, yaitu pada waktu menciptakan 0 di sini. Kalau kita menciptakan 0 lagi di sini, sampai kemanapun tidak perlu ditambah lagi menjadi koma. Ini tidak perlu kasih gini lagi, tidak perlu. Langsung saja. 20 bagi 4, 5. Sudah ketemu, 5 kali 4, 20. Hasilnya 0. Artinya apa? 1/4 itu desimalnya sama dengan 0,25. Ini sama. Bisa dipahami anak-anak? Kalau belum paham, nanti coba kamu ulangi lagi. Diulangi lagi sampai kamu paham. Kalau masih belum paham, tanyakan kepada orang tua yang ada di samping kamu yang sedang ikut mengikuti juga penjelasan ini. Kamu tanyakan kepada bapak kamu, ibu kamu, atau mungkin kakak kamu. Ya, bisa dipahami ya? Nah, baik, untuk pertemuan saat ini Pak Didi rasa cukup dulu sambil menunggu pertemuan berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.